juga tetap melaksanakan verifikasi administrasi dan data partai politik. Nah, Oh, itu dilaksanakan setiap semester. Namun di sisi lain setiap tentu semester kami ini juga melakukan evaluasi dan kemudian melakukan kajian teknis terhadap apakah itu sistem pemilu, daerah pemilihan. Nah, ini menjadi ya dua kutub tarik menarik lah. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tapi itu terus kami lakukan kajian. Walaupun ini bicara skema nasional. Iya. Kedua, komunikatif antara kemudian kami pelaksana dan peserta. Itu yang paling pertama dulu. Di sisi lain ketika kami juga mengajak untuk para stakeholder bisa memberikan sumbang saran ya perbaikan regulasi ya, baik itu regulasi kepemiluan, regulasi undang-undang pemilu dan undang pemilihan. Podcast KPU Sulut obrolan pemilu. Podcast KPU Sulut obrolan demokrasi. Podcast KPU Sulut for teman pemilih. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar Tuan Pemilih? Semoga semua dalam keadaan sehat, sama seperti Toran di sini juga dalam keadaan sehat. Senang sekali Toran aku dapat ulang dalam acara Podcast KPU Provinsi Sulawesi Utara. Teman pemilih, kalau bicara pemilu, seringkali orang berpikir hanya berpikir siapa calonnya atau siapa pemenangnya, siapa yang mendapatkan suara terbanyak. Tapi di balik semua itu ada kerja besar yang sering tidak terlihat, yaitu aspek teknis penyelenggaraannya. Nah, kali ini kita akan berbincang bagaimana aspek teknis penyelenggaraan mulai dari persiapan sistem pemilunya, penataan dapilnya, kemudian bagaimana verifikasi parpolnya, pelaksanaan kampanyenya, kemudian mendesain surat suara, sampai menyiapkan para petugas di lapangan. Semua aspek teknis penyelenggaraan ini kita akan kupas tuntas bersama dengan narasumber yang pasti teman pemilih sudah kenal, teman pemilih sudah akrab, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Kita langsung sapa Bapak Salman Selangi. Ya. Apa kabar Pak Salman, Pak Kadir? Sehat. Ya, terima kasih Pak Kadir sudah menyempatkan waktu untuk hadir di podcast KPU. Nah, kita akan berbincang-bincang tentang divisi yang diampu oleh Bapak ini, Divisi Teknis Penyelenggara. Nah, sebelum terang langsung bicara bagaimana aspek teknis penyelenggaraan pemilu atau pilkada, mungkin Pak Kadif bisa jelaskan tugas utama dari divisi teknis ini secara umum, Ya. tupoksi dari divisi teknis. Ya, terima kasih ya. Jadi ketika berbicara divisi teknis penyelenggaraan memang lebih mengarah ke bagaimana teknis penyelenggaraan. Iya. Jadi baik itu penyelenggaraan pemilu, pemilihan umum, legislatif, presiden, ya, DPD, ya, dan kemudian pemilihan kepala daerah. Iya, Ya, pilkada. pemilihan kepala daerah di mana ada pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati, wakil bupati dan wali kota, wakil wali kota. Nah, dalam konteks itu tentu yang menjadi landasan di pemilu sendiri adalah Undang-Undang 7 2017, bagaimana berapa kali perubahan sampai saat ini. Dan kemudian kalau bicara pemilihan itu di Undang-Undang 1 2015 dengan beberapa kali perubahan. Iya. Ya. Nah, dalam konteks Undang-Undang Pemilu, sebagaimana yang kita ketahui bersama, Undang-Undang Pemilu itu sudah cukup detail sebenarnya isi dari konten dari Undang-Undang Pemilu itu, baik dari pasal per pasal maupun bahkan sampai ayat demi ayat yang ada dalam setiap pasal gitu ya. Di mana tadi seperti yang digambarkan bahwa ada tahapan-tahapan yang kemudian dimulai dari verifikasi partai politik ya di Iya. awal. Kemudian setelah verifikasi partai politik itu disahkan, baru ada sambil berjalan juga ada penataan daerah pemilihan untuk Iya. daerah pemilihan legislatif ya.
DPR RI, DPR provinsi dan DPR kabupaten kota. Nah, ada konteks ini seperti itu, ada yang pra-election atau diselenggarakan di sebelum yang dimaknai dengan tahapan pemilu. Iya, Dalam tahapan pemilu election. sendiri ada sebelum itu pra-election. Kemudian setelah masuk ya penataan dapil, tentu masuk pada tahapan-tahapan pemilu, yaitu bagaimana partai politik menyiapkan Calon. calonnya Iya, lewat calon. penyusunan calon legislatif Legislatif, iya. ya. Dari daftar calon atau daftar calon legislatif ya, sering dikenal dengan daftar caleg, disusun dan kemudian diverifikasi. Nah, baik itu verifikasi administrasi yang kami lakukan ya, sampai kemudian pada pengesahan calon legislatif. Di sisi lain juga DPD juga bergerak. DPD itu Iya, ada bagaimana dia akan mengumpulkan dukungan dukungan, ya, iya. sehingga kemudian dia sah untuk penyebaran dan syarat minimal dan sebaran gitu kan. Dia memang ada klaster per provinsi. Selanjutnya setelah calon legislatif dan DPD itu siap ya, sambil berproses juga pencalonan presiden di KPRI ya. Nah, itu baru digelar. Mhm. Digelar pemungutan suara ya. Jadi sebelum pemungutan suara tadi juga ada memang bagaimana mempersiapkan surat Surat suara, suara, iya. ya surat suara untuk bagaimana masyarakat juga bisa menggunakan surat suara. Mhm. Jadi surat suara ini akan disinkronkan dengan calon legislatif. Ya, nggak Iya. bisa ada kesalahan di titik itu kan. Baik nama, gelar, ya titik Iya, komanya itu semua harus sesuai. harus sesuai. Kalau nggak sesuai nanti ada komplain. Nah, itu Iya. bahaya. Nah, itu yang cukup panjang juga harus menyesuaikan itu. Nah, setelah itu komplit tentu dicek bagaimana logistiknya juga untuk pemungutan. Pemungutan suara, ya. Sesuai enggak, sesuai spek enggak, baik itu jumlah dari sisi volume dan jumlah dan lokasi begitu sampai di TPS itu sudah sesuai enggak. Nah, begitu juga tentu di balik itu juga SDM untuk melaksanakan. Melaksanakan. Ya, jadi dari secara berjenjang PPK, PPS sampai pembentukan KPPS dan di balik itu juga tentu semuanya di BIMTEK. Iya. Harus ada BIMTEK karena Ya, kalau enggak harus di BIMTEK dilatih juga ada petugasnya. kebingungan untuk melaksanakan hari H ini kan pemungutan suara. Ketika itu selesai dengan segala persiapannya, tentu dilaksanakan pemungutan Suara, suara. ya. Setelah pemungutan suara dalam hari yang sama itu akan dihitung. Jadi pelaksanaan perhitungan dalam hari yang sama ya, maksimal itu kalau putusan MK terakhir 12 jam. Bisa ditambah waktunya ketika dia belum selesai misalnya di hari yang Di sama hari yang sampai sama. jam 12 malam itu belum selesai, Bisa dia ditambah bisa tambah jam. 12 jam. Nah, pada proses selanjutnya ketika pemungutan suara itu dan perhitungan suara selesai tingkat TPS baru dilakukan rekap berjenjang. Rekap kecamatan, rekap kabupaten, provinsi, bahkan sampai di nasional atau di RI untuk pemilihan legislatif itu presiden dan DPD. Nah, ketika itu selesai, baru kemudian ada penetapan hasil. Penetapan hasil, ya. Nah, ketika penetapan hasil belum tentu juga selesai. Bisa saja kemudian ada yang berkeberatan serta Iya, pemilu ini. sengketa, ya. Ya, itu diberikan kesempatan lewat undang-undang pemilu juga ada sengketa pemilu. Nah, kita harus siap di Mahkamah Konstitusi ketika ada yang berkeberatan. Ketika ini selesai dan tuntas semua, ada keberatan atau tidak ada keberatan, baru kemudian ada penetapan calon terpilih. Iya. Nah, setelah itu penetapan calon terpilih baru itu dikirimkan ke masing-masing tingkatan. Nah, seperti kalau misalnya ini di kabupaten kan calon terpilih DPR itu dikirim ya. Begitu juga DPR provinsi dan DPR RI. Nah, itu untuk secara garis besar ya Iya, tahapan jadi pemilu. secara garis besar Nah, pekerjaan teknis ini berarti pekerjaan yang krusial, ya. krusial, Hampir panjang. semua Nah, tahapan pemilu dikerjakan oleh bagian bagian teknis teknis sebenarnya. harus diampun Iya. bagian teknis. Iya, karena itu tahapan-tahapan mungkin tersebut. teknis disebut jantung pemilu, ya. Ya, Kalau ada istilah ada itu istilah kemarin, itu, ya. bagian teknis. Nah, ini kan tahapan sudah selesai, pemilu dan pilkada. Nah, apa yang menjadi evaluasi dari Pak Salman atau dari bagian teknis terhadap penyelenggaraan tahapan pemilu dan pilkada ini? Nah, memang ketika melihat kondisi-kondisi ini, tentu yang pertama adalah penguatan kapasitas ya.
Iya. bahwa kemudian tentu di masa kalau hari ini bisa juga saya menyebut pra-election, jadi belum di masa tahapan, kesempatan untuk KPU melakukan penguatan SDM ya, Mhm. penguatan-penguatan SDM dan infrastruktur nanti ke depan ketika akan digunakan. Misalnya wadah, tempat, gudang dan seterusnya. Iya. Jangan sampai misalnya ada logistik yang kemudian sudah ini, tapi nggak tahu mau diarahkan kemana Mana? ketika sudah selesai. Begitu juga sebelum di-drop pada hari pemungutan suara. Nah, Iya. itu dipersiapkan di awal. SDM-SDM untuk mempercepat pekerjaan, apalagi di zaman sekarang kan ada pekerjaan yang bisa diselenggarakan secara luring dan kemudian daring untuk Mhm. mempercepat. Tentu harus ada penguatan di SDM untuk bagaimana, bekerja secara daring itu yang efektif seperti apa. Jangan sampai ketika sudah tahapan kita dadakan, Iya. infrastrukturnya tidak siap, baik internet, orang operator yang menyelenggarakan, Mhm. tentu ini harus dilatih ya. Kalau nggak dilatih nanti dia juga nggak bagaimana menguasai terhadap sistem yang digunakan kan, lewat pekerjaan-pekerjaan tadi, baik luring maupun daring. Nah, selanjutnya juga setelah selesai tahapan, teknis juga memang yang kami ampu juga tetap, tupoksinya dia menyelenggarakan juga, PAW ya, eee penggantian antar waktu terhadap anggota legislatif, Iya, karena iya. itu menjadi tanggung jawab KPU ketika ada calon legislatif yang tidak memenuhi syarat lagi atau mengundurkan diri, dia kemudian harus diidentifikasi terhadap dokumennya Oh, untuk iya. kemudian, dikirim kembali ke DPR. Memang di awalnya adalah DPR yang menyurat ke Mhm. KPU, dan ketika KPU sudah memverifikasi, KPU mengecek, ketika dia sudah sesuai secara administrasi, lengkap, administrasinya dan LHKPN-nya sesuai, begitu juga atas proses misalnya mundur, meninggal, atau, diberhentikan dari keanggotaan, kita harus memastikan. Iya. Kalau itu juga tidak sesuai, ya bisa berpotensi etik juga untuk KPU, Iya, ya. tetap Nah diverifikasi tetap, ya, Bang. jadi sampai akhir periode dari DPR itu sendiri. Iya. Nah, itu akan terus berjalan sepanjang waktu. Iya. Kedua, kami juga tetap melaksanakan, verifikasi administrasi dan data partai politik. Nah, Oh, itu iya. dilaksanakan setiap semester. Mhm. Jadi setiap semester itu akan diperbarui, akan dimutakhirkan ya. Dimutakhirkan ya data Ya, parpol ini. jadi apakah itu keanggotaannya, ya keanggotaan ini seperti misalnya banyak orang mungkin bersuara, "Kok saya sudah di anggota partai? Iya. Padahal saya enggak pernah menyatakan diri anggota partai." Nah, itu KPU harus memproses, KPU harus, minta pernyataan dan kemudian mewawancarai atau membeakan hasil wawancara Mhm. bahwa dia enggak pernah mendaftar sebagai anggota partai politik. Mhm. KPU mengumpulkan biaya itu dan dikirim ke KPRI untuk KPRI meneruskan ke partai politik. Politik. Oh, Nanti yang menghapus itu adalah partai partai politik, politik. karena nggak mungkin KPU yang menghapus. Iya, Karena sistemnya, sipolnya ada di partai politik, politik. ya. Ini Itu yang data parpol yang dimutakhirkan parpol pemilu 2024 ya, pemilu sebelumnya? ya, dan keanggotaannya Ini keanggotaannya. keanggotaannya. Jadi Kalau ada parpol baru itu belum nanti proses verifikasi. diproses Ya, verifikasi yang sebelum masuk ke tahapan pemilu. tahapan pemilu Ya. 2029 ya, Kedua juga adalah strukturnya. strukturnya. Nah, strukturnya juga ini mutakhirkan. Jadi ketika ada di sipol sudah ada struktur terbaru itu harus dimutakhirkan, dicek Iya, kesesuaian. Karena bisa saja ada kendala misalnya apalagi partai politik yang menerima banpol. Karena oh, bisa saja ada masalah ketika struktur sudah berganti, tapi ternyata orang lama yang mengambil iya, banpolnya. Akhirnya datang yang struktur baru, keberatan. Kok anggarannya sudah tidak nggak ada, ada. padahal banpol ini untuk operasional partai. Iya, untuk Tapi partai. ternyata data itu yang kemudian di kes banpol yang menjadi proses administrasi banpol ini, datanya data lama, begitu. Oh, Nah, ini bisa saja pernah terjadi problem begitu, mhm, ternyata, belum mutakhir juga di belum kes bank, akhirnya ada update, masalah, ada keberatan. Kami juga, selain itu juga akan mengecek terhadap sekretariat partai politik politik, ya, mhm. apakah kemudian partai politik ini masih jalan, sekretariatnya atau tidak. Karena ini salah satu juga pendidikan politik ya untuk partai politik. Kenapa? Artinya ketika dia akan meneruskan aspirasi masyarakat lewat legislatifnya, sebaiknya juga sekretariatnya masih ada. Walaupun memang di masa seperti ini belum ada sanksi untuk misalnya kalau sekretariatnya jalan dia kena sanksi apa, tapi minimal rekomendasi Masih, bahwa kemudian untuk menggerakkan partai politik, fungsi, aspiratif di, relatif. legislatif
ya setidaknya juga partai politik ada kantornya, ada Oh iya, tempatnya untuk masyarakat jelas ya, tahu. Ya, heeh, masyarakat kalau misalnya susah ketemu dewannya, di mana sih kantornya? kantor Saya mau parpolnya, ke kantornya nanti menyampaikan pendapat aspirasi gitu. mereka, Ya, iya. salah satu. Nah, selain pemutakhiran parpol ini, apa juga yang dilakukan oleh KPU saat ini di masa post election ya? Ya, tentu ada lagi, kami juga terus mengevaluasi terhadap regulasi. Ini Oh juga iya, yang menjadi utama. Jadi semua regulasi seperti tadi ya, sistem pemilu, iya, seperti yang kita ketahui sistem pemilu Indonesia ini sistem pemilu mix. Jadi gabungan, yang kita tahu kan kalau misalnya seperti DPR, pemilihan, perwakilan, baru sistem proporsional terbuka. terbuka, DPD sistemnya distrik kan. iya, Distrik berwakil tetap, jadi 4 orang tiap provinsi. iya, Baru ada pemilihan langsung presiden. Nah, jadi sebenarnya ini dikombinasikan dari berbagai sistem yang ada di belahan dunia sebenarnya. iya, Makanya Indonesia disebut dengan, sistem pemilu yang paling rumit di dunia, iya. ya, sistem Apa pemilu. KPU sudah mengidentifikasi sistem mana yang terbaik untuk dilakukan? Nah, Iya, tentunya KPU memberikan masukan, kajian ya. kajian, iya, Nah, walaupun, kemudian untuk memperbaiki ini tentu adalah pembentuk undang-undang. Pembentuk oh iya, undang-undang itu tergantung adalah undang-undang, kewenangan DPR dan iya, kemudian pemerintah tentu ya, menyusun rancangan undang-undang dan menyodorkan ke DPR. Namun di sisi lain tentu kami juga melakukan evaluasi dan kemudian melakukan kajian teknis iya terhadap teknis, apakah itu sistem pemilu, daerah pemilihan, mmm, pemungutan suara, rekapitulasi suara, ya, kemudian sistem kampanye, dana kampanye, itu terus dilakukan kajian. Kajian yang kemudian, tentu bagaimana menyerap secara bottom up. Jadi iya, baik itu aspirasi dari stakeholder langsung atau peserta pemilu, apakah legislatif, partai politik, ya, mhm, akademisi, pemerhati, ya. Kemudian itu dirangkai dalam satu resume yang kemudian bisa disodorkan ke setiap, level tingkatan. tingkatan, Tentu kabupaten melakukan kajian, menyodorkan ke provinsi, begitu juga iya, provinsi melakukan kajian di tingkat provinsi, mengumpulkan, mengkoordinasikan koordinasi, kajian di bawah dan meneruskan ke PRI, iya, ya. Nah, kajian-kajian itu diharapkan minimal bisa memberikan sumbangsi ke pertama, itu di level undang-undang pemilu iya, sendiri atau undang-undang pemilihan. Kedua tentunya juga di, peraturan KPU karena sebagaimana yang dimandatkan di undang-undang ketika, pengaturan pemilu lewat misalnya di satu tahapan belum terlalu detail, maka kemudian biasanya undang-undang itu mengamanatkan KPU membuat peraturan KPU. Nah, itu bisa saja menjadi inputan lewat peraturan KPU. Setelah itu juga level, lebih teknis tentu ada keputusan KPU, yang biasa kita sebut juknis ya iya, dalam pelaksanaan, itu disusun lewat putusan KPU. Kajian-kajian ini ya yang kemudian kami sampai hari ini menyelenggarakan baik itu di level KPU kabupaten kota, level KPU provinsi, provinsi. Nah, ini terus kita lakukan ya berdasarkan, tema-tema yang ada tersebut tadi. Walaupun memang yang kita tahu bersama bahwa anggaran ini sedang istilahnya, efisiensi, efisiensi, tapi kami bagaimana caranya iya, melaksanakan dengan paket hemat lah ya. iya. Jadi paket hemat Jadi itu pelaksanaan kajian-kajian ini secara FGD ya, ya dalam bentuk FGD FGD dengan pola ini paket hemat. melibatkan masyarakat, Heeh, melibatkan banyak stakeholder, ya benar, menarik, heeh, mungkin informasi dari ya masyarakat, masyarakat, begitu juga Dan ada poin-poin penting yang kan kajian sudah mhm, dilaksanakan FGD ya. ini, apa poin-poin penting yang mungkin bisa Bapak, spill-kan di sini Mmm, memang yang menjadi yang pendekatan dan menjadi bahkan utama? menjadi, kutub ya diskusi hari ini seperti pasca putusan MK Oh yang tentang ada pemisahan pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah daerah, oh gitu ya, iya, di mana MK memutuskan, ada pemisahan setelah, H2 tahun, pelaksanaan pemilu nasional bisa dilaksanakan pemilu daerah. mhm, Nah, ini menjadi ya 2 kutub tarik-menarik lah, ada yang mhm, setuju, ada yang tidak setuju, tapi itu terus kami lakukan kajian. Walaupun ini bicara skema nasional iya, tentu ya. karena Kedua yang kalau mau melihat di skema lokal yang paling menarik itu daerah pemilihan. oh yang dapil yang Jadi beda, potensi-potensi apakah dapil ini masih sesuai mmm, disandingkan dengan 7 prinsip ya, penyusunan dapil dalam susun Undang-Undang dapil, 7 2017. Walaupun sih memang kalau rubah juga Undang-Undang 7 2017. 7 prinsip yang terakomodir dalam Undang-Undang 7 2017 ini,
memang digunakan di banyak tempat, banyak negara ya. Nah, apakah itu masih sesuai dengan dapil yang ada hari ini di setiap daerah atau tidak sesuai? Mhm. Apakah kemudian, daerah pemilihan ini, dalam bicara kesesuaian, bisa ndak berjalan efektif gitu ya, DPR yang sudah terpilih dia ke masyarakat, menyerap aspirasi, karena beberapa ini, masukan-masukan seperti disulut. Daerah pemilihan, Bola Mongondo ya, dan kemudian 4 kabupaten lainnya di Bola Iya, Mongondo, 3 kabupaten dan 1 kota ya. Dulu biasa orang sebut plesetannya Bolmong Raya, Bawang katanya terlalu besar. Sehingga bisa saja ketika dia mau, menyerap aspirasi dari satu titik untuk ke kabupaten lain, dia harus lewat provinsi yang lain. iya, terlalu Misalnya luas. dia dari Boltim, dia mau ke Bolmut, dia mesti putar Gorontalo gitu, karena besarnya Terlalu daerah besar daerah pemilihan. pemilihannya. Nah, ini ada masukan-masukan, apakah ini Mmm, bisa dibelah atau seperti apa, mhm, dan kami juga mencoba mengkaji ada kemungkinan begitu, mhm, belah jadi 2 dapil. iya. Walaupun bisa saja, ada postur dapil yang bergeser jumlah anggota legislatifnya. Oh, Kan Sulut ini ada 45 anggota DPR, Papua DPR. terdiri di 6 dapil ya. Bolmong itu ada 1 dapil, orang sebut tadi Bolmong Raya ini 1 dapil 10 perwakilan. Perwakilan, Kalau belah bisa apakah 2 kabupaten jadi satu dan satunya 3 kabupaten jadi 4 dan 5 misalnya kan, iya, atau mungkin bisa 5 dan 6. mhm, Ya, kalau kemarin kami coba kaji lewat FGD, ada kemungkinan menjadi begitu. Walaupun bisa berkonsekuensi dapil lain berkurang, berkurang. karena batas maksimal di Undang-Undang 7 itu daerah pemilihan untuk wilayah Sulawesi Utara dengan jumlah penduduk yang ada sekarang itu hanya 45 kursinya. Oh, Kecuali penduduknya sudah melewati 3 juta. 3 juta. Nah, ketika itu bisa bertambah gitu, tapi sebelum melewati 3 juta belum gitu. Iya. Jadi, tujuannya supaya penataan dapil ini secara Ya, adil dan proporsional eee sesuai dengan, daerah daerah geografis dan masing-masing. tentu akan menginput, masalah-masalah atau Iya, problematik yang ada di bawah untuk bisa mhm, menjadi kajian bersama dan apakah bisa disepakati atau tidak tergantung dari pengambil keputusan. keputusan, iya. Jadi Walaupun provinsi hanya memang mengusulkan ke atas ya, ya KPU juga berdasarkan putusan MK sudah diberi kewenangan untuk menyusun mengusulkan dapil. dapil, Karena sebelumnya kan itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang 7 setuju. ketika ada gugatan di MK, MK mengembalikan bahwa KPU berkewenangan untuk menyusun daerah pemilihan untuk anggota legislatif. Iya. Nah, Pak, kalau dari sisi desain surat suara, ini kan, mhm, dari hasil pemilu ada surat suara tidak sah itu sekitar 3%, berarti ada banyak ya, yang rusak atau apa. heeh. Mungkin ada kajian khusus evaluasi tentang desain surat suara pemilu ini? Ya memang harus diakui bahwa kita menggunakan surat suara, yang Mungkin cukup terlalu besar besar, untuk legislatif ya. iya, Tapi itu, berdasarkan memang juga sistem karena mengakomodasi sistem, iya, legislatif ya, dengan pola, pendapilan dan partai yang juga cukup banyak ya, 18 partai ini yang masuk, iya, ya memang surat suaranya berakibat memang bisa jadi besar. mhm, Nah, ini juga menjadi kajian salah satu. Jadi istilahnya ketika, pemilih mencoblos, bisa saja belum terbuka secara utuh ya surat suara, dia sudah coblos. iya, Nah, tentu ini menjadi mitigasi-mitigasi dan harus terus dilakukan sosialisasi terhadap, bagaimana kemudian pencoblosan yang baik. Walaupun iya, kami juga melihat pada konstruksi undang-undang, apakah undang-undang ini tetap atau ada keinginan untuk merubah undang-undang. Karena iya, ketika undang-undang merubah dan sampai pada metode sistem pemilunya, bisa saja surat suaranya juga berubah iya, gitu ya. heeh, Ya ndak seperti itu lagi, karena dia adalah bagian turunan dari bagaimana mengaplikasikan, dari undang-undang, undang-undang, keinginan undang-undang itu tersebut. iya, Selanjutnya juga, tentu, pada sistem logistik kami mengevaluasi harus ada penyempurnaan ya. Misalnya, ketika ada paku yang ternyata tidak tajam betul. oh iya, Jadi itu bisa ada sisa-sisa cetakan paku yang ternyata menempel di ujung paku. paku, Ya mungkin kalau kita lihat paku sekarang, beli paku ada besi yang terus menempel di ujung iya, paku. tidak tajam, Nah, ya tidak tajam sehingga menyebabkan coblosan menjadi lubang oh, besar. bakar, Nah, iya, ini biasanya jadi problem di bawah. mhm, Jadi debatable di bawah. iya, Apakah ini hasil coblosan atau kemudian, sengaja dirusak? iya, Karena kan, tentuan ketika misalnya
lubang kertas itu hilang bagiannya, itu dianggap surat suara rusak. Nah, sekarang mungkin yang bisa dievaluasi misalnya kalau yang seperti itu ternyata bisa saja ternyata kalau pakunya tidak Oh, tajam, ya, bisa lubang besar karena dia iya, tertekan. tertekan, Apalagi iya, kertasnya sudah agak ini panas ya lewat mhm, pengiriman, agak apa ya, lapuk atau mhm, apa istilah lokal tore lah faktor. gitu ya. Dia Jadi bisa saja terikut, iya, jadi lubangnya bisa jadi besar. Nah, mmm, mungkin ada pendekatan, apakah kemudian lewat penyempurnaan logistik, mhm, paku yang harus kita kisinya quality control terhadap iya, paku itu harus benar. Kedua, bisa saja misalnya kalau hilang bagian itu ukuran berapa. iya, Nah, itu mungkin penyempurnaan lewat juknis atau keputusan KPU, bisa saja itu menjadi rekomendasi di kajian-kajian dari itu kajian tadi, dari kajian itu. evaluasi. Kalau dari sisi metode pemungutan suara, apa ada Mhm. usulan mungkin metode e-voting sempat disebutkan dalam Ya. masukan-masukan? Tentu menjadi diskusi ya, apakah kemudian bisa dilaksanakan e-voting atau tidak. Walaupun memang ini Mhm, menjadi, ya landasannya juga harus kembali ke undang-undang undang-undang, dulu. iya, Karena sebelum undang-undang menyebutkan ada e-voting tentu, ya nggak bisa juga kita iya, paksakan kan heeh, gitu. Artinya KPU juga harus bisa siap, mhm, apakah kemudian undang-undang mengamanatkan itu dilaksanakan e-voting atau tidak, gitu mhm, kan. Walaupun kan misalnya kalau pemilihan sudah mulai membuka model, model iya, ya, pemilihan bisa mulai membuka model untuk pemilihan kepala daerah, tapi kalau undang-undang pemilu masih belum. Karena memang di satu sisi, ada pendekatan-pendekatan yang mengkhawatirkan, misalnya di daerah-daerah tertentu yang kemudian tidak apa, infrastrukturnya, jaringan internet dan sebagainya belum kuat, mhm, apakah bisa iya, terselenggarakan. iya, Daerah-daerah perbatasan, daerah pedalaman ya, daerah terluar, apalagi kirim logistik saja harus dipikul masuk dengan iya, heeh, berjalan sekian kilo masuk ke dalam daerah TPS tersebut yang memang karena ada di dalam, apa ya, melewatinya harus melewati hutan, iya, sungai dan sulit, seterusnya. Nah, ini menjadi pertimbangan ya. kembang, Walaupun tadi bisa saja misalnya kalau penyusun undang-undang mau mengklasterkan, misalnya daerah yang sudah punya jaringan bisa, daerah yang belum punya jaringan tidak. Atau kemudian, di sisi lain juga ada yang ketakutan gitu, bahwa beberapa negara yang kemarin e-voting malah kembali ke manual benar, karena takut dicurangi curang gitu iya, kan, heeh, karena atau sistem dihack. iya, Nah, karena apakah kemudian kita kuat secara sistem, gitu mhm, kan, itu juga menjadi pertanyaan pertanyaan, mendasar. mhm, Nah, yang inilah yang kemudian menjadi kutub dipertimbangkan oleh pertimbangan-pertimbangan kutub KPU, diskusi yang kemudian menjadi bagian pemikiran dari penyusun undang-undang iya. di DPR sana. Kemudian Pak Salman kemudian terkait, Sirekap, Mhm. penggunaan Sirekap ini yang kalau nggak salah mungkin yang lalu banyak dilema, banyak masalah, itu bagaimana evaluasinya? Tentu kemarin, ada evaluasi yang mendalam ya terhadap pelaksanaan, Penggunaan penggunaan Sirekap Sirekap. nih? Itu memang yang menjadi problem ketika pemilu ada beberapa ini, tapi memang ya sekali lagi karena itu untuk kemudian, membantu ya, jadi bukan kemudian menjadikan hasil. Mmm, Nah, tapi dia membantu perhitungan. Nah, mutlak hasil itu adalah, rekap berjenjang ya, pleno-pleno berjenjang di setiap step itulah yang menjadi hasil. hasil, Nah, si rekap ini adalah alat bantu. Nah, ketika alat bantu digunakan, ya memang ada beberapa masalah karena bicara sistem, tapi itu, tentu dari penyedia ya, tentu ya, dari penyedia karena sistem yang begitu besar, crowd dan tentunya juga butuhkan apa ya, cloud yang besar atau data tempat ini data simpan iya, data yang simpan, besar. Nah, ini menjadi kendala. Di samping itu juga, tentu ketika ada efisiensi anggaran yang sebenarnya kemarin kalau nggak salah di awal sistem servernya itu dibagi di setiap regional atau di setiap provinsi, tapi ternyata di akhir karena untuk menghemat anggaran, satu server, disatukan satu server di atas. Jadi itu sistemnya ketika semua data mau masuk, luar biasa iya, tabrakan datanya. Mungkin kalau anggarannya lebih, bisa saja server dibagi per mhm, provinsi dia akan lebih ringan, karena saluran data yang masuk itu terbagi begitu, atau iya, mungkin bagi per dapil ya, mana yang setiap berapa dapil ada satu cloud supaya satu server, server, supaya nggak terlalu bebannya terlalu berat. Karena memang masalah ketika beban berat ya, beragam masalah bisa muncul, itu yang iya, menjadi apalagi ketika pembacaan data yang digunakan itu data lumayan berat, oh, surat suara apa, formulir, formulir, formnya.
data yang cukup besar ya, yang kemudian di-input, di-upload ya, apalagi ini hampir 1.000.000 TPS ketika meng-upload secara bersamaan, Bersamaan, ini ya luar biasa, kan perhitungan bersamaan. iya Dan bersamaan seluruh Indonesia. kemudian, ya bisa dipastikan juga selesainya hampir bersamaan karena kan TPS-nya jumlahnya, Beg pemilihnya, 300 maksimal dan sama begitu kan. iya, Tidak terlalu jauh rentang ininya, disparitas angka pemilih di satu TPS. iya, Jadi bisa dipastikan juga hampir bersamaan selesainya dan menguploadnya juga hampir iya, bersamaan. Itulah yang kemudian membuat server begitu berat. mhm, Begitu juga kemudian ada percobaan-percobaan dari luar yang kemudian mhm, mencoba menghack, nah itu juga masuk kemarin, luar biasa juga kan. Ya kita tahulah ketika ada event seperti ini ya, bisa saja ada pihak-pihak yang tidak bertanggung mhm, jawab, yang mhm. coba-coba nakal, ya mungkin untuk keuntungan pribadi atau Oh iya, kelompoknya, untuk coba mengganggu sistem atau ini. Karena ya ini biasa bicara kompetisi, kompetisi. kan siapa menang siapa kalah atau mengganggu sistem supaya tidak cepat kelihatan Iya, ya, bisa saja tetap itu ada terjadi, oknum-oknum ada seperti itu. oknum-oknum. Tapi yang pasti itu tetap dievaluasi dan diperbaiki, Iya, sistemnya. sistemnya. Oke, Pak Sawan, kalau terkait pencalonan, ini kan banyak yang, Mhm, dilakukan PSU karena masalah mulai dari masalah pencalonan yang mungkin mhm, tidak benar atau apa yang dilakukan oleh KPU ya. ya, Nah, mungkin ada evaluasi khusus dari Pak Salman tentang pencalonan ini? kalau bicara legislatif ya di Sulut ini cukup baik, bahwa kemudian tidak sampai ada gugatan bahkan Iya, di dari Sulut MK ya. ya, masalah pencalonan, masalah pemungutan ya, Mhm, perhitungan. Eee, apa, untuk pilkada memang ada beberapa yang kemudian masuk ke MK, tapi yang mhm, kita tahu juga di sisi lain memang ketika bicara pencalonan ya, dengan sistem pencalonan yang ada ya, namanya ada kompetisi apalagi kepala daerah, tetap ada saja yang tetap menguji begitu ya. Walaupun dalam konteks pencalonan saya kira di Sulut ini sudah cukup baik, iya, karena kemarin yang di MK digugat, tidak ada keberatan yang kemudian diterima di bila iya, pencalonan. Yang betul. ada kemarin, hanya satu titik ya di Talaut, Iya, itu yang pun yang diterima karena money money politik. politik, iya, Ya, bukan di sisi betul. pencalonan atau di pemungutan suaranya, Iya, tapi karena money politik. Money mhm, politik pun di masa kampanye. iya, Jadi di masa kampanye, itu yang menjadi bagian gugatan yang diterima di MK. iya, Secara global, secara ini ya saya kira cukup baik lah iya. pelaksanaan dari sisi pencalonan ya, ada di sisi utara. Administrasinya sudah Administrasinya cukup baik, cukup baik. baik Pak Salman, kayaknya semua atau maksudnya dari kajian teknis yang ingin Pak Mhm. Salman sampaikan, seperti selain yang dari yang tadi sudah kita bicarakan, ada kajian-kajian lain yang hal-hal penting dari FGD-FGD yang dilaksanakan ini? Ya, Dari kami juga coba terus mengkaji ya, bahwa ada keinginan negara ini, ada unsur pemerintah untuk bagaimana melaksanakan pemilu secara efektif dan efisien. mhm, Artinya efisien itu dengan budget yang lebih hemat gitu memang kan, walaupun tadi saya sebutkan bahwa tetap saja ada kutub-kutub ya, apalagi ketika disandingkan dengan putusan MK yang terakhir, ada kutub mhm, tarik-menarik. Tapi kami coba melakukan kajian di mana misalnya, bagaimana satu sisi keinginan pemerintah supaya bisa melaksanakan pemilu secara demokratis ya, tapi di sisi lain juga anggarannya efisien. mhm, Nah, kami coba membuat kajian dan coba merangkai sistem. Walaupun ini ya sifatnya masih terus didiskusikan, bagaimana misalnya ya, pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang kemudian berdasarkan putusan MK itu disatukan dengan legislatif kabupaten ya, dan provinsi, surat suaranya digabung, kepala daerah dan DPR provinsi, siap, satu, dan kemudian kepala daerah dan kemudian DPR kabupaten digabung. iya, Karena kalau bicara pelembagaan ya, calon gubernur itu diusulkan oleh partai partai politik politik, atau gabungan partai gabungan, politik. Kasarnya begini, misalnya kalau kemarin orang pilih caleg itu otomatis suara partai, mhm, ya. Nah, kalau orang cuma coblos coblos partai partai, hanya suara partai, caleg suara nggak masuk. partai, Nah, sekarang kalau ditambah dengan, suara apa, calon gubernur di atasnya, mhm, jadi orang coblos caleg tentu itu juga otomatis suara gubernur, gubernur, ya.
Dan kalau orang pilih partai cuma coblos partai, itu suara gubernur. Menurut, Kalau orang cuma coblos gubernur gubernur, nggak masuk di partai. partai. Jadi di ujungnya suara gubernur itu, minimal sama dengan suara partai. Partai. Atau bisa saja suara gubernur lebih besar dari suara partai. Tapi nggak mungkin suara partai lebih besar dari suara Suara gubernur. gubernur. Nah, ini juga di sisi lain adalah penguatan pelembagaan. Iya. Penguatan pelembagaan dalam hal ini mungkin kita lihat kalau kemarin Partai A mengusulkan calon gubernur B. Hmm. Tapi anggota legislatif Partai A dia berkampanye di gubernur C. C. Ya kan? Padahal dia Partai A Oh. gitu. Nah, mungkin ada masalah dinamika tertentu di bawah, ada masalah apalah kan. Tapi ternyata dia berkampanye di calon gubernur yang diusulkan oleh partai lain. Nah, ini juga menjadi jadi diskusi ya. Walaupun ya bisa saja ya masih dinamika tarik-menarik, tapi kemudian jadi diskusi. Nah, kalau model tadi bisa saja itu ada penguatan pelembagaan. Bahwa kemudian ya otomatis kalau bacalek di partai A melakukan caleg atau dia daftar caleg partai A, dia berkampanye, di dia harus A itu. kampanyekan partai dan calon kepala daerahnya. Iya. Nah, dan di sisi lain pemungutan suara kalau orang membayangkan ketika pemilihan daerah itu harus 4 jenis dan 4 kotak dari sisi logistik dan tentu turunan logistiknya banyak, ini akan hanya menjadi 2 jenis saja, surat suara dan 2 kotak. Tentu akan menghemat logistik yang luar biasa. Iya. Dan tentunya juga mungkin ada keinginan di sisi lain bahwa, bagaimana kepala daerah itu dipilih DPR, ya pendekatannya hampir sama. Walaupun memang real dia bersamaan hasilnya. Iya. Kalau ini kan hasilnya nanti DPR jadi dulu baru DPR memilih. Memilih. Tapi ini ketika DPR jadi berapa, di partai pengusul misalnya dia partai A yang mengusulkan. Kalau DPR-nya banyak bisa saja kepala daerah juga itu jadi. Jadi sinkron dia. Iya, sinkron. Kalau gabungan partai ada 3, berapa jumlah caleg yang jadi, otomatis juga pasti besar suara kepala daerahnya. Jadi Iya. sinkron, nggak lari, kan. Tinggal ya dinamikanya bagaimana kemudian partai politik ya mematangkan calon yang mereka usulkan begitu Iya. kan. Artinya realnya kan harusnya yang diinginkan seperti itu. Jadi tidak bias lagi, tidak, dan tentu itu akan melakukan penguatan pelembagaan. Dan tentunya di sisi lain itu juga akan menghemat pengeluaran dari peserta. Iya. Karena apalagi kan peserta membayangkan kalau dia jadi kontestan sendiri kepala daerah, dia harus menyiapkan logistik ya, politik untuk kemudian melakukan kampanye dan seterusnya begitu besar. Iya. Tapi kalau dia serentak seperti itu dan apalagi, ini pastilah caleg-caleg itu juga harus mengkampanyekan Iya. dan biaya kos politiknya akan lebih Lebih kecil, kecil. iya. Nah, tentu ini akan mendorong untuk menekan money politik Iya, gitu. betul sekali. Artinya dia karena bergerak bersama bisa saja money politik yang keluar ya, yang dibayangkan orang ini terlalu banyak money politik dia akan mengecil dan dia akan membuat ekosistem yang lebih baik begitu. Iya. Karena salah satu yang kita ini kan money politik ini ternyata mendorong juga di ujungnya orang untuk melakukan korupsi kan. Karena kos politik ketika dia melakukan berkontestasi ya di pemilu pemilihan, bagaimana bayangan mereka untuk mengembalikan kos politik itu. Nah, Iya. akhirnya ada yang terjebak. Terjebak dengan money politik itu. Terjebak dengan untuk mengembalikan kos Iya. politik tadi gitu kan. Jadi itu poin-poin penting yang dilakukan oleh KPU di masa post election ini ya, dibuat kajian, mengkaji semua aspek-aspek teknis penyelenggaraan, semua dibicarakan, kemudian nanti akan diusulkan ya ke KPU Ya. RI supaya dimasukkan dalam undang-undang atau Ya. aturan-aturan yang akan dibuat oleh KPU. Dan prestasi juga dari bagian teknis, dari divisi teknis yang diampu oleh Pak Salman pada saat pemilu ya, pada pemilu bagian teknis mendapatkan 2 penghargaan, Pak. Jadi ucapan selamat untuk bagian teknis, terbaik ke-1 dalam pengelolaan rekap suara dan penetapan hasil. Ya. Kemudian juga terbaik ke-1 dalam pengelolaan teknis penyelenggaraan pemilihan. Oh, ada 3 dan 3. terbaik kedua dalam pengelolaan pemungutan suara. Ya. Jadi ada 3 penghargaan tuan pemilih yang diterima oleh KPU, khususnya yang diampu oleh Pak Salman divisi teknis. Jadi, apa yang menjadi mungkin strategi atau tips dari Pak Salman mengelola bagian teknis ini supaya
kegiatan-kegiatan atau tahapan-tahapan itu bisa dilaksanakan dengan baik? Ya, tentunya tipsnya, komunikatif ya, Mhm. komunikatif antara kemudian kami pelaksana dan peserta, itu yang Oh, paling pertama dulu. Jadi ketika bagaimana kita menjadikan peserta itu adalah, apa ya, akrab begitu dan memfasilitasi mereka misalnya, bagaimana kegiatan mereka bisa berkegiatan, bahkan berkegiatan di kantor iya, untuk menyelesaikan administrasi, kami coba membuka ruang seluas-luasnya. mhm. Walaupun memang quote and quote kadang-kadang orang agak khawatir kalau terlalu longgar terhadap Itu loh. peserta nantinya bisa ini. Tapi saya membalikkan situasinya bahwa kami memfasilitasi mereka di kantor, Iya, ya. Jadi istilahnya, bahkan mereka hanya bawa flash disk, administrasinya bisa selesai di selesai. kantor, Iya, gitu. Dan kami mencoba memfasilitasi itu, lewat helpdesk yang ada. Ya, mhm, itu salah satu ya. Jadi ketika helpdesk itu siap, apa yang kemudian menjadi kekurangan bisa difasilitasi. Karena mhm, kalau masalah kekurangan ini tidak diselesaikan, nanti juga bermasalah. iya, Dokumen kurang, berkas kurang, mhm, akhirnya jadi saling gugat-menggugat, iya, bisa keberatan, bisa ada sengketa. Nah, sengketa inilah yang memicu, biasanya bisa memicu. Ya, satu sengketa bisa melahirkan masalah turunan. iya, Apalagi ketika ada peserta pemilu yang kecewa karena ada hal yang tidak selesai begitu ya. iya, Padahal mungkin kalau orang melihat secara sederhana, oh ini kan salahnya peserta, tapi kami coba menjembatani itu. mhm, Jadi bagaimana peserta ini, kami fasilitasi terhadap problem-problemnya dan kami melakukan seimbang semua peserta, adil dan oh, merata kepada semua peserta, supaya kemudian tidak terjadi masalah masalah, gitu ya. Karena ketika tidak terjadi masalah, tentu ini akan membuat pelaksanaan menjadi nyaman dan tidak akan melahirkan benih-benih konflik baik itu ke, iya, penyelenggara kami dan peserta. mhm, Nah, tentu catatannya helpdesk harus benar-benar siap. iya, Jadi sumber daya di helpdesk, justice, fasilitas di helpdesk, infrastruktur di helpdesk kami siap. Bahkan ada cerita, kalaupun mau diskusi minum kopi apa, peserta pemilu datang ke kantor, kita duduk minum kopi, iya, ada masalah apa, bicarakan, kita coba cari jalan keluarnya berdasarkan koridor regulasi heeh, gitu ya. tapi Tapi yang pastinya ya tetap tidak KPU bisa menjaga ya independensinya gitu, independensinya. heeh, Artinya dia nggak bisa keluar dari koridor regulasi. iya, Jadi kadang-kadang juga ada yang hal-hal ya, mungkin petinggi partainya atau ketua sekretaris menguasai, tapi biasa kan ketua sekretaris ini menugaskan LO. LO ya, LO ini belum paham betul mhm, terhadap administrasi atau tahapan. Nah, ketika dia tidak paham, ada kesalahan. iya, Nah, kesalahan-kesalahan inilah yang kemudian akhirnya berujung masalah ketika oh, tidak diselesaikan. Nah, oh, kami mencoba memfasilitasi itu supaya menerangkan secara baik dan memfasilitasi supaya masalahnya tidak muncul. mhm, Ketika masalah tidak muncul karena sudah dibenahi secara misalnya kekurangan, administrasi dan seterusnya. Nah, sehingga kemudian mengurangi masalah, oh iya, gitu. Begitu juga terhadap misalnya ada hal-hal juga misalnya kan LO membuat suatu misalnya daftar caleg, dia tidak mengetahui bahwa ada syarat-syarat, standar syarat yang harus dipenuhi, dia tidak mengetahui dan asal masukkan. Nah, kami harus mengurai itu. Jadi ada batasan-batasan ini, yang ini kalau tidak diikuti bisa bermasalah, baik itu sengketa, baik itu di iya, MK. heeh, Nah, kami mencoba memfasilitasi, ya. Kadang-kadang ya ada dinamika juga untuk iya, menerangkan ke peserta ini. Ada yang kira-kira, "Oh ini karena penyelenggara ada muatan." Kami menerangkan, harus menerangkan secara utuh, mmm, bahwa ini bisa berproblem di Bawaslu, ini ketika terjadi masalah orang menggugat bisa dibawa ke Mahkamah oh iya, Konstitusi. Nah, kita inginkan yang mana? Apakah mhm, kita mau masalah di belakang atau menyelesaikan di awal secara tertib administrasi secara baik dan kemudian di belakang tidak ada masalah, iya, endingnya baik begitu. Nah, oh, inilah yang kami coba lakukan dan pendekatan-pendekatan itu mhm, cukup berhasil dilakukan ketika, mengidentifikasi sudah, masalah-masalah yang bisa terjadi di belakang, diidentifikasi di awal dan kemudian disampaikan ke peserta sudah, secara, lengkap begitu, mhm, secara utuh supaya untuk peserta memahami. iya, Karena banyak masalah memang di miskomunikasi iya, biasanya atau peserta belum paham, bukan peserta secara keseluruhan ya, bukan misalnya partai politik itu nggak mengerti, tapi mungkin yang LO ya, operatornya, operator ya, LO-nya, dia nggak mengerti sedangkan dia yang ditugaskan. iya, Nah, ini yang kadang-kadang jadi bottleneck. mhm, Ya, ini kalau nggak diselesaikan, itulah
Awal Oh, masalah, masalah ya. ya. Jadi kuncinya ada komunikatif yang baik antara Iya, KPU dan peserta peserta pemilu, pemilu kemudian dan orang-orang yang penguatan mengerjakan iya, itu, penguatan person person helpdesk-nya yang harus ditugaskan oleh iya, peserta pemilu. oke. Oke, Pak Salman, terakhir mungkin ada closing statement dari Pak Salman, persiapan pemilu ya masih masih panjang sih Ya, 2029, tapi apa yang ingin disampaikan oleh Pak Salman, persiapan dari KPU untuk pemilu 2029 nanti ini? Khususnya tentu dari bagian teknis. bagian teknis tentu yang ingin kami sampaikan kepada jajaran yang pertama ya, Iya, terus melakukan penguatan kelembagaan, penguatan iya, SDM ya untuk berhadapan dengan pemilu selanjutnya. Walaupun kita juga masih menunggu ini, iya. karena apakah ini undang-undang pemilu mau dirubah, Oh yang iya, informasi menunggu terakhir regulasi ini. Desember baru akan dikaji lagi kan, karena ada Iya, pergeseran waktu untuk mengkaji. Atau mungkin ya tetap dengan regulasi yang sama, undang-undang pemilu yang sama, undang-undang pemilihan yang sama di gelaran 2029 nanti kan begitu. Nah, di sisi itu tentu penguatan kelembagaan menjadi penting gitu ya. Penguatan kelembagaan menjadi penting agar nanti ketika berhadapan dengan tahapan kita tidak kaget atau sudah bisa dikatakan kita sudah siap. Seperti bahasa tadi, penguatan kelembagaan baik SDM maupun infrastruktur. struktur, mhm. Ya itu harus sejalan karena kalau infrastruktur nggak siap juga nanti kita kelabakan juga ketika ini. Di sisi lain tentu kami juga mengajak untuk para stakeholder bisa memberikan sumbang saran ya, perbaikan-perbaikan regulasi ya, baik itu regulasi kepemiluan, regulasi undang-undang pemilu dan undang pemilihan. Ketika ada masukan inputan yang kemudian bisa kami rangkai dan kami usulkan, kami dorong ke atas ke KPU RI dan KPU RI bisa menyampaikan ke pembentuk undang-undang, tentunya ini menjadi efektif. Tentunya juga masukan-masukan itu ya dengan kajian-kajian yang real begitu Iya, ya. mhm, Artinya yang sesuai dengan kondisi kondisi. kontekstual di undang-undang dan kemudian pelaksanaan di lapangan gitu. Nah, kepada seluruh lapisan masyarakat juga tentu mempersiapkan diri juga ya terhadap bagaimana menghadapi pemilu ke depan. Minimal memastikan administrasi kependudukan seperti apakah kemudian KTP dan seterusnya itu sudah diperbaiki atau tidak. Ya, sudah diperbarui atau tidak. Karena bicara data pemilih nantinya tanpa identitas kependudukan yang jelas juga nanti pada saat hari H pemungutan suara bisa berpotensi akan ada keribetan penggunaan hak pilihnya Feeling ya. gitu. Oke, terima kasih Pak Ya, Salman sudah, meluangkan waktu di podcast kita kali ya, ini. Selamat beraktivitas kembali Pak, semoga sukses dan tetap semangat Pak. ya, Oke, teman pemilih, kita sudah ngobrol bersama dengan Pak Salman Salangi selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Kita jadi lebih paham bahwa suksesnya pemilu bukan hanya soal siapa calonnya ataupun hasil akhirnya, tetapi juga tentang kerja keras teknis di balik layar. Nah, semoga perbincangan ini menambah wawasan kita semua dan juga menumbuhkan kepercayaan masyarakat tentang proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia, khususnya di Sulawesi Utara. Dan sekali lagi terima kasih Pak Salman. Kita undur diri, saya Ferdinand dan operator Clinton dan Geo. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.